Saya memperkenalkan diri. Nama saya Alwijarul Laya SYG, mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kati-Ketik Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 25104028. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 4 Uruna. Hari ini saya akan melaksanakan tugas praktik mengajar dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dengan demikian, saya mohon saran dan kritik baik dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi dan terlebih kepada Bapak Ibu dosen. Semoga saya lebih termotivasi untuk melanjutkan tugas mengajar di SMP Negeri 4 Uruna. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Baik. Sebelum kita melaksanakan tugas kita sebagaimana sebelumnya atau hari-hari sebelumnya, alangkah baiknya kita berserah diri ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menyertai kita pada hari ini. Nah, dengan demikian kita bernyanyi dan berdoa. Dan kalau boleh ada di antara rekan yang bisa memimpin kita doa dan lagu dan doa. Oke, silakan. Dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Aku bangga jadi anak Katolik. 3 ya. Aku bangga jadi anak Katolik. Penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berdoa untuk teman. Tuhan kesaksian akan kulakukan. Marilah kita bersatu dalam doa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di atas kerajaan juga, kembali kami syukur atas anugerah memperlihatkan segala aku dari rumah kami perjalanan kami ke dalam mampu segala dan ucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan dulu. Sebelum kita masuk pada tema, baiknya saya akan cek kehadiran. Fidelis Laya, Ya Arolaya, Juliani Laya, Petrus Armansa Putrajaya Laya, Veronica Winnie Warsanda Laya, Siprianus Yawa, Argina Halawa, Murima Anduru. Baik, semuanya hadir. Baik, sekarang kita akan masuk pada tema yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sejauh yang kalian ketahui, untuk apa Yesus hadir ke dunia? Silakan. Itu membawa keselamatan. Ya, Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan, dan selain membawa keselamatan itu ada lagi membawa kedamaian, dan terakhir membawa terang. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Lalu seterusnya, dengan cara apa Yesus berkarya di dunia? Silakan. Iya, tepuk tangan. Baik. Cara Yesus
berkarya dunia, yaitu dengan sebagai guru, tampil dia sebagai guru, tampil dia sebagai pewarta, sehingga diikuti oleh semua orang beriman. Ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan melalui diskusi kelompok. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik atau anak-anak kami mampu menjelaskan makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci melalui diskusi kelompok. Selama berlangsungnya proses pelajaran ini, tentunya ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan, baik dari pertama, pertengahan, dan ada tugas kelompoknya. Tentunya dengan Anda bisa menjawab, maka tentunya pasti saya akan berikan nilai tertentu. Di atas ada poster atau gambar. Nah, sekarang saya mengajak anak-anak kami untuk melihat, memahami, dan mengamati apa aja menurut kamu yang terdapat pada gambar di atas. Jadi saya beri kesempatan kepada anak kami. Bagaimana? Sudah bisa diamati? Sudah bisa lihat kan? Maka dengan demikian, menurut anak-anak kami, apa saja yang sudah kamu lihat pada gambar di atas? Ada yang bisa? Silakan. Menurut kami ada orang, ada ikan, ada burung, dan ada keranjang. Ya, sesuai apa yang sudah diutarakan oleh salah satu dari anak kami. Yang pertama tadi ada padi, ada orang, ada ikan, ada burung, dan ada keranjang. Tepuk tangan untuk dia. Nah, tentunya itu sudah benar. Dan yang paling benar lagi, itu pertama itu perumpamaan tentang ilalang. Perumpamaan tentang ilalang di antara kandung. Lalu gambar yang kedua yaitu perumpamaan tentang mutiara dan harta yang terpendam. Lalu gambar nomor 3, perumpamaan pukat memiliki urutan pemisahan orang jahat dan orang benar. Gambar keempat, perumpamaan tentang seorang penabur. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar nomor 5, yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Yang berikut, dengan cara apa Yesus mewartakan kerajaan Allah? Ada yang bisa di antara anak kami? Oke, silakan berdiri. Caranya dengan menggunakan perumpamaan. Iya, betul, tepuk tangan. Jadi setiap Yesus mengajar atau tampil sebagai guru, dia atau Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Kenapa? Supaya mudah didengar, dikuasai, dipahami oleh pendengar atau oleh umat beriman. Itu dia. Lalu terakhir, apa arti perumpamaan? Ada yang bisa? Silakan berdiri. Yaitu dengan membandingkan sesuatu dengan yang lain. Ya, tepuk tangan. Jadi itulah perumpamaan ini, membandingkan atau bahan perbandingan atau diibaratkan. Nah, sekarang kita akan masuk pada diskusi kelompok. Maka sebelum itu akan saya bagikan LKPD.
setelah saya bagikan LKPD itu, kan ada beberapa pertanyaan yang mesti kita diskusikan bersama tentang tema yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Maka saya beri waktu kepada anak-anak untuk diskusikan, untuk dikerjakan. Setelah diskusikan, tentunya untuk mendapatkan hasilnya tentunya dari teks kitab suci itu dibaca teks kitab suci itu, lalu di situ nanti kamu bisa mengerjakan soal-soal itu. Misalkan bisa baca dulu teks kitab sucinya, seperti pada kelompok itu ada itu bahannya dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 itu dibahas, lalu di situ nanti bisa kerjakan. Ini ada 2 soal, ya. Jadi diskusikan bersama apa jawaban yang semestinya. Kedua, bisa baca dari Matius 13 ayat 44 sampai 50 ya. Nah, sampai 50. Bisa Sekianus kan? Bisa Sekianus? Bisa segera? Ya. Jadi diskusikan. Mulai jenuh atau capek, kemudian saya ajak anak-anak kami untuk berdiri. Kita akan bernyanyi bersama, dengan lagu sambil dikit biar relax. Dalam Yesus, bisa kan? Bisa. Dalam Yesus, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dan setelah selesai dikerjakan, tentunya kita akan saya akan berikan kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya tadi. Jadi sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok pertama. Teristimewa buat teman-teman dari kelompok 2 dan lebih-lebih juga buat kelompok saya dari kelompok pertama yang saya cintai. Terimalah salam saya dalam bahasa kasih. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana ketuanya adalah saya sendiri yang bernama Juliani Raya, dan anggotanya yaitu Marina Nuri Mandulu, Julian Syarulaya, dan Veronica Winnie Basanda Raya. Dan sekarang juga kami akan mempersilakan teman kami Marina Nuri Mandulu untuk membacakan ayat Alkitab yang terambil dari kitab suci Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Kepada teman kami Marina Nuri Mandulu untuk dipersilakan. Baik, saya akan membacakan isi Alkitab suci yang terambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, yang dimana bunyinya, Yesus memberitakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hak kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua
semua orang tidur, datanglah musuhnya bekas untuk dibakar. Kemudian tumpukanlah gandum itu ke dalam lembutku. Terima kasih. Nah, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari yang sudah dikasih dari kelompok kami. Bagaimana pertanyaannya? 1. Mengapa Yesus memakai perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah? Nah, itu adalah pertanyaan yang pertama. Sekarang juga ada pertanyaan yang kedua, yaitu apa makna perumpamaan tentang lalang di antara gandum? Jadi itu adalah pertanyaan yang kedua. Sekarang jawabannya yaitu jawaban dari nomor pertama. Mengapa Yesus memakai perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah? Yaitu agar pendengarnya atau pengikutnya mudah untuk memahami pewartaan yang dia sampaikan. Jadi itu adalah jawaban dari nomor pertama. Sekarang nomor urut kedua, yaitu apa makna perumpamaan tentang lalat di antara gandum? Yaitu gandum itu disimbolkan sebagai kebaikan, sedangkan lalat melambangkan kejahatan. Nah, itu adalah jawaban dari nomor urut kedua. Sekarang kami juga memberikan kesempatan buat kelompok 2. Jika ada yang masih kurang dipahami, kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Izin bertanya, apa arti lalat pada teks Alkitab tadi? Ya, Baik, persilakan. dipersilakan saya beri waktu kepada kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Pertanyaannya yaitu apa arti lalang pada teks Alkitab yang sebelumnya tadi? Jawabannya yaitu lalang artinya sejenis rumput yang bernama tajam yang kerap menjadi rumah pada perkebunan. Apakah sudah mengerti? Bagaimana? Pas? Baik, tepuk tangan lagi. Jadi dari hasil kelompok mereka tadi itu, jadi mereka tampilkan tadi mengapa Yesus memakai perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi Yesus setiap mengajar, setiap tampil, Yesus selalu memakai perumpamaan supaya pendengarnya itu mudah memahami dan mudah mengerti, sehingga seluruh atau semua umat beriman itu mengikuti Yesus. Saya beri waktu untuk kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah dipercayakan kepada kami untuk menampilkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dan terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi Agama dan Budi Pekerti, yang kami hormati teman-teman kami di kelompok 1 dan juga teman-teman kami di kelompok 2. Terimalah salam saya dalam bahasa kasih kita. Shalom. Shalom. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yang dimana terdiri dari ketua, yaitu saya sendiri atas nama Adlin Jernimas Malawan, dan anggotanya Fidelis Raia, Petrus Raia, dan Siprianus Setiawan. Dan untuk itu kami persilakan kepada teman kami Fidelis Raia untuk membacakan teks kitab suci yang terdapat pada Matius pasal 13 ayat 44 sampai 50 pada teman kami. Baik, saya akan membacakan isi Alkitab yang terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 50. Isinya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi, akan terdapat ratapan dan retakan ini. Baik, terima kasih. Baik, berdasarkan hasil bacaan kami, ada beberapa pertanyaan. Di mana pertanyaan pertama, apa cerita dari perumpamaan yang dipilih kelompok? Dan berdasarkan hasil diskusi kami, perumpamaan yang dipilih kelompok yaitu perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang harta
Ya, baik, tepuk tangan untuk mereka dulu. Baik, dari hasil kelompok mereka sudah tampilkan dan mereka sudah baca dan sudah kita dengar bersama. Jadi tentunya kalau memang ada hal-hal yang masih kurang dipahami atau jelas atau ada pertanyaan dari sekitar hasil diskusi kelompok mereka itu, dipersilakan kepada kelompok pertama. Baik, saya akan bertanya, apa arti ladang pada bahasa Alkitab? Baik, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa arti ladang pada bacaan tadi. Jadi menurut kami, ladang yaitu melambangkan dunia. Maka sudah Jadi dari hasil yang sudah tampilkan tadi itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi, apa cerita dari perumpamaan yang sudah mereka tampilkan tentang harta terpendam dan mutiara berharga, dan ada juga tentang pukat. Lalu yang kedua, makna perumpamaan yang disampaikan Yesus, yaitu menyatakan kembali kebenaran yang telah ditekankan oleh Yesus. Yesus menegaskan kembali bahwa kebenaran itu harus ada, harus dimiliki oleh setiap beriman. Jadi Yesus berkarya, caranya tampil sebagai guru, tampil sebagai pewarta, tampil sebagai pengajar. Jadi sekarang kita lihat, kita dengarkan bersama apa dari kesimpulan tema yang sudah saya sampaikan tadi. Masih ingat tadi tema yang sudah saya sampaikan tadi dari awal? Yaitu Yesus mengatakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. nah, yaitu Yesus mewakilkan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, dari awal juga pada saat diskusi kelompok tentunya ada kesimpulan dari hasil yang sudah kita pelajari. Yang pertama, Yesus datang untuk menyatakan kerajaan Allah kepada semua orang. Jadi tentunya ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah itu bukan hanya kepada sepihak, tetapi kepada setiap orang, kepada seluruh kepadanya. Kenapa? Supaya semuanya bisa diimani dan akhirnya dilaksanakan. Lalu yang kedua, agar pewartaan tentang kerajaan Allah menjadi lebih mudah dipahami, menyentuh pada sendi-sendi kehidupan umat zaman itu, Yesus menggunakan perumpamaan. Jadi setiap kali Yesus mengajar, menyampaikan pewartaan, selalu memakai perumpamaan. Jadi tujuannya tadi supaya mudah dipahami oleh pendengar. Lalu yang ketiga, Yesus menyesuaikan pewartaannya dengan umat yang mendengarkan dia. Lalu seterusnya, perumpamaan tentang seorang penabuh. Dengan perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa dalam melaksanakan karya pewartaan kerajaan Allah, betapapun disayangi oleh kegagalan dan pada akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah. Maka setiap pewartaan ini yang disampaikan oleh Yesus tidak pernah mulus, tidak ada halangan. Pasti ada halangan, ada rintangan, ada cobaan. Juga ada kami yang sedang belajar menuntut ilmu, pasti ada halangan kan, pasti ada cobaan. Cobaannya bisa dari keluarga kan, barangkali karena ekonomi kurang memadai, seterusnya. Perumpamaan ilalang di antara ganda. Kadang ketika temannya sudah sukses, maka teman itu dia cari celahnya supaya jatuh. Kenapa dia bisa? Tapi sikap itu sebenarnya tidak boleh kita buat. Yang berikut tentang perumpamaan mutiara dan harta yang terpendam.
Mencari Tuhan itu ya cara berdoa, bernyanyi rohani dan membaca Alkitab. Itulah cara kita mencari. Itulah harkat terpendam tadi itu, mencari kebenaran, mencari Tuhan. Lalu terakhir, perumpamaan pukat memiliki urutan pemisah orang jahat dan orang benar yang sama dengan perumpamaan gandum dan ular. Istilahkan diartikan di sini yaitu pemisah yang jahat dan yang baik, atau yang baik dengan yang jahat. Bukan kita ini yang sudah beriman, kita beriman, maka bisa kita bedakan yang jahat dan yang baik. Jadi barangkali itu saja hasil dari tema tadi. Jadi sudah kita simpulkan bersama, sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mengerti apa itu maksud, apa makna dari pewartaan yang sudah kita sampaikan tadi. Bisa kan? Bisa. Baik, tepuk tangan. Jadi sekarang saya akan berikan tugas untuk dikerjakan. Ya, silakan. Soal pertama yaitu tuliskan contoh-contoh perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. 1. Perumpamaan tentang pukat. 2. Perumpamaan tentang mata terpendam dan mutiara berharga. 3. Perumpamaan tentang seorang penabur. 4. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Baik, tepuk tangan. Itulah jawaban nomor 1, yaitu tuliskan contoh-contoh perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Yang pertama, perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga, dan yang ketiga, perumpamaan tentang seorang penabur, dan yang terakhir tentang benih yang tumbuh. Itu dia. Itulah hasil atau jawaban dari tugas yang sudah saya berikan tadi. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, jadi ingat yang sudah kita pelajari hari ini. Minggu depan saya akan tanya kembali sebelum kita meneruskan pelajaran kita. Bisa? Baik. Kita berdoa, kita tutup dengan doa, kita awali dengan tersalib. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Demikianlah permohonan kami ini kami sampaikan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Siang, Pak.